Hai domo, Ryu Sensei desu. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, ikuti terus channel Ryu Sensei. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi-materi bahasa Jepang dari Ryu Sensei ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kapanpun dan dimanapun teman-teman nonton video ini, perkenalkan nama saya Ryu Sensei, orang Jepang yang sudah tinggal di Indonesia sekitar 8 tahunan. Sebelum masuk pembelajaran, Sensei akan kasih jawaban kuis di video sebelumnya ya. Jika masih ada yang salah, silakan belajar lagi di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, tidak usah khawatir karena meskipun tidak ada dasar, tetap bisa belajar dan akan mudah memahami bab ini. Untuk kosakata bab 11 ada di video ini dan sudah Sensei lampirkan di deskripsi video juga. Sebelum masuk ke materi, Sensei mau tanya dulu. Jika teman-temanku Jepang mau pergi kemana? Tolong kasih tahu di kolom komen ya. Oke, kali ini mari kita belajar bahasa Jepang dari buku Minano Nihongo bab 11 bagian 2. Materi yang akan kita pelajari adalah 1. Penggunaan kata bantu bilangan dalam kalimat. 2. Penggunaan titik-titik gurai. 3. Pola kalimat jangka waktu. Ni titik-titik kai kata kerja. 4. Penggunaan titik-titik dake. Oke teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu penggunaan kata bantu bilangan dalam kalimat. Kata bantu bilangan sudah Sensei jelaskan di video sebelumnya ya. Jika belum nonton, silakan cek di sini. Untuk penggunaan kata bantu bilangan, biasanya dimasukkan ke rumus pola kalimat lain. Misalnya, pola kalimat yang ini. Kata benda, o, kata kerja. Maka kata bantu bilangannya disimpan setelah partikel o sebelum kata kerja. Jadi pola kalimatnya bukan hanya ini saja, tapi bisa yang lain juga. Yang penting posisi penyimpanan kata bantunya harus di sebelah sini. Contohnya adalah membeli 4 buah apel. Kata bendanya apel, bahasa Jepangnya ringo. Kata bantunya 4 buah, bahasa Jepangnya yotsu. Kata kerjanya membeli, bahasa Jepangnya kaimasu. Coba masukkan ke rumus. Ringo yotsu kaimasu. Ringo yotsu kaimasu. Contoh yang kedua, sudah minum 2 gelas kopi. Kata bendanya kopi, bahasa Jepangnya kohi. Kata bantunya 2 gelas, bahasa Jepangnya nihai. Kata kerjanya minum, bahasa Jepangnya nomimasu, berubah menjadi nomimashita karena telah terjadi. Coba masukkan ke rumus. Kohi o 2杯飲みました。コーヒーを2杯飲みました。Contoh yang ketiga, ada 2 orang mahasiswa asing. Untuk rumus pola kalimatnya pakai yang ini. Kata bantu bilangannya tetap disimpan di sebelah sini. Orangnya mahasiswa asing, bahasa Jepangnya ryugakusei. Kata bantunya 2 orang, bahasa Jepangnya futari. Kata kerjanya memakai imasu karena orang adalah benda yang bisa bergerak sendiri. Coba masukkan ke pola kalimat. Ryugakusei ga futari imasu. Ryugakusei ga futari imasu. Contoh yang keempat, telah belajar bahasa Jepang selama 2 bulan. Pola kalimatnya pakai yang ini ya, karena kata bantunya adalah jangka waktu. Maka posisinya bisa disimpan sebelum objek atau setelah objek. Jika ingin menekankan pada jangka waktu, maka posisinya sebelum objek. Tapi jika tidak ada penekanan pada jangka waktu, maka posisinya bisa setelah objek. Intinya yang mana aja boleh. Nah, sekarang coba kita bahasa Jepangkan kalimat yang ini.
Kata bantunya adalah 2 bulan. Bahasa Jepannya 2 kagetsu atau 2 kagetsukan. Kata benda atau objeknya adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepannya Nihongo. Kata kerjanya belajar. Bahasa Jepannya benkyou shimasu. Berubah menjadi benkyou shimashita karena image-nya sudah terjadi. Coba masukkan ke rumus. 2 kagetsu Nihongo o benkyou shimashita. 2 kagetsu Nihongo o benkyou shimashita. Atau 2 kagetsukan Nihongo o benkyou shimashita. 2 kagetsukan Nihongo o benkyou shimashita. Bisa juga kata bantunya dipindahkan ke sini. Maka berubah menjadi Nihongo o 2 kagetsu benkyou shimashita. Atau Nihongo o 2 kagetsukan benkyou shimashita. Yang selanjutnya adalah cara membuat kalimat tanya yang ada hubungannya dengan kata bantu bilangan. Susunan pola kalimatnya tidak berubah. Tinggal mengganti kata bantu bilangan dengan kata tanya. Lalu di belakangnya ditambahkan partikel H. Untuk kata tanyanya ada beberapa jenis. Yang pertama untuk menanyakan jumlah barang secara umum. Maka kata tanyanya memakai ikutsu. Lalu cara menjawabnya tinggal menyebutkan kata bantu bilangan plus kata kerja. Contoh kalimatnya adalah telah membeli berapa buah jeruk. Kata bendanya jeruk. Bahasa Jepannya mikan. Kata tanyanya berapa buah. Bahasa Jepannya ikutsu. Kata kerjanya membeli. Bahasa Jepannya kaimasu. Berubah menjadi kaimashita karena sudah terjadi. Coba masukkan ke rumus. Mikan o ikutsu kaimashita ka? Mikan o ikutsu kaimashita ka? Contoh jawabannya telah membeli 6 buah. Kata bantunya 6 buah. Bahasa Jepannya mutsu. Kata kerjanya membeli. Bahasa Jepannya kaimasu. Berubah menjadi kaimashita. Coba masukkan ke rumus. Mutsu kaimashita. Mutsu kaimashita. Teishoku. Teishoku. Yang kedua yaitu untuk menanyakan jumlah barang dengan kata tanya bilangan khusus. Maka pakai nan plus kata bantu bilangan. Untuk kata bantu bilangannya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Misalkan kalau orang, maka kata bantu bilangannya adalah nin. Jadi kata tanyanya nannin. Coba kita lihat contoh berikut. Di perusahaan ini ada berapa orang? Orang asing. Untuk pola kalimatnya pakai yang ini. Kata tanyanya tetap disimpan di sebelah sini. Cara menjawabnya sama seperti yang tadi, yaitu pakai rumus ini. Tempatnya adalah perusahaan ini. Bahasa Jepannya kono kaisha. Orangnya orang asing. Bahasa Jepannya gaikokujin. Kata tanyanya berapa orang? Bahasa Jepannya nannin. Kata kerjanya pakai imasu karena menanyakan keberadaan orang. Coba masukkan ke rumus. Kono kaisha ni gaikokujin ga nannin imasu ka? Kono kaisha ni gaikokujin ga nannin imasu ka? Contoh jawabannya ada 5 orang. Kata bantunya adalah 5 orang. Bahasa Jepannya 5 nin. Kata kerjanya ada. Bahasa Jepannya imasu. Coba masukkan ke rumus. 5 nin imasu. 5 nin imasu. Sensei ulangi lagi ya. Di perusahaan ini ada berapa orang? Orang asing. Kono kaisha ni gaikokujin ga
何人いますか? Ada 5 orang. 5 人います. Contoh yang selanjutnya adalah setiap malam berapa jam belajar bahasa Jepang? Untuk pola kalimatnya pakai yang ini. Lalu kata tanyanya disimpan di sini karena menanyakan jangka waktu. Keterangan waktunya setiap malam, bahasa Jepangnya maiban. Kata tanyanya berapa jam, bahasa Jepangnya nanjikan. Kata benda atau objeknya bahasa Jepang, bahasa Jepangnya Nihongo. Kata kerjanya belajar, bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Coba masukkan ke rumus. Maiban nanjikan Nihongo o benkyou shimasu ka? Maiban nanjikan Nihongo o benkyou shimasu ka? Contoh jawabannya belajar 2 jam. Kata bantu bilangannya 2 jam, bahasa Jepangnya 2 jikan. Kata kerjanya belajar, bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Coba masukkan ke rumus. 2 jikan benkyou shimasu. 2 jikan benkyou shimasu. Sensei ulangi lagi ya. Setiap malam berapa jam belajar bahasa Jepang? Maiban何時間日本語を勉強しますか? Belajar 2 jam. 2 jikan benkyou shimasu. Yang selanjutnya yaitu kalimat tanya menggunakan kata tanya dono kurai. Dono kurai digunakan untuk menanyakan lama waktu. Jadi si pembicara belum mengetahui berapa jam atau berapa hari atau berapa bulan dan seterusnya. Dono kurai bisa diartikan berapa lama karena digunakan untuk menanyakan jangka waktu. Maka posisinya lebih enak disimpan sebelum kata benda atau objek. Contoh kalimat yang pertama adalah berapa lama belajar bahasa Jepang? Pola kalimatnya pakai yang ini ya. Kata tanyanya berapa lama? Bahasa Jepangnya dono kurai. Kata benda atau objeknya bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya Nihongo. Kata kerjanya belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu berubah menjadi benkyou shimashita. Karena image-nya sudah terjadi. Coba masukkan ke rumus. Dono kurai Nihongo o benkyou shimashita ka? Dono kurai Nihongo o benkyou shimashita ka? Contoh jawabannya belajar selama 3 bulan. Kata bantunya 3 bulan. Bahasa Jepangnya 3 kagetsu. Kata kerjanya belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu berubah menjadi benkyou shimashita. Coba masukkan ke rumus. 3 kagetsu benkyou shimashita. 3 kagetsu benkyou shimashita. Contoh kalimat yang selanjutnya adalah membutuhkan waktu berapa lama dari Jakarta sampai Bandung? Untuk pola kalimatnya pakai yang ini ya. Lalu untuk kata tanyanya disimpan di sebelah sini. Kata benda satunya Jakarta. Bahasa Jepangnya Jakarta. Kata benda duanya Bandung. Bahasa Jepangnya Bandung. Kata tanyanya berapa lama? Bahasa Jepangnya dono kurai. Kata kerjanya membutuhkan waktu. Bahasa Jepangnya kakarimasu. Coba masukkan ke rumus. Jakartaからバンドゥンまでどのくらいかかりますか? Jakartaからバンドゥンまでどのくらいかかりますか? Contoh jawabannya membutuhkan waktu 3 jam dengan mobil. Sarananya mobil, bahasa Jepangnya kuruma. Kata bantu bilangannya 3 jam, bahasa Jepangnya 3 jikan. Kata kerjanya membutuhkan waktu, bahasa Jepangnya kakarimasu. Coba masukkan ke rumus. Kuruma de 3 jikan kakarimasu.
車で3時間かかります。漬物、漬物。Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan gurai. Gurai mengikuti kata bantu bilangan dan menunjukkan perkiraan jumlah. Jadi posisinya disimpan setelah kata bantu bilangan. Gurai bisa diartikan kira-kira. Supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh berikut ini. Di perusahaan ada kira-kira 30 orang karyawan. Untuk pola kalimatnya pakai ini ya. Lalu untuk gurainya disimpan setelah kata bantu bilangan. Tempatnya perusahaan, bahasa Jepannya kaisha. Orangnya karyawan, bahasa Jepannya shain. Kata bantu bilangannya 30 orang, bahasa Jepannya 30 nin. Untuk kata kerjanya pakai imasu. Karena karyawan adalah orang. Coba masukkan ke rumus. Kaisha ni shain ga 30 nin gurai imasu. Kaisha ni shain ga 30 nin gurai imasu. Contoh yang kedua. Membutuhkan waktu kira-kira 15 menit. Untuk pola kalimatnya pakai yang ini. Lalu untuk gurai disimpan setelah kata bantu bilangan. Kata bantu bilangannya 15 menit, bahasa Jepannya 15 分. Kata kerjanya membutuhkan, bahasa Jepannya kakarimasu. Coba masukkan ke rumus. 15 分ぐらいかかります。15分ぐらいかかります. Materi yang selanjutnya adalah pola kalimat jangka waktu ni titik-titik kai kata kerja. Pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan frekuensi atau berapa kali suatu kegiatan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pada pola kalimat ini ada titik-titik kai, artinya titik-titik kali. Ini adalah pola kalimat dasar. Rumusnya bisa berubah tergantung kata kerjanya. Jika kata kerjanya adalah kata kerja transitif yang membutuhkan objek seperti makan, minum, dan lain-lain, maka sebelum kata kerja harus ada tambahan objek dan partikel o. Tetapi jika kata kerjanya adalah kata kerja yang mengalami perpindahan seperti pergi, datang, dan pulang, maka sebelum kata kerja harus ditambah tempat dan partikel e. Contoh yang pertama, dalam 1 bulan 2 kali nonton film. Karena dalam kalimat ini ada kata kerja transitif yaitu nonton dan ada objek yaitu film. Maka pola kalimatnya pakai yang ini. Jangka waktunya 1 bulan, bahasa Jepannya 1 kagetsu. Frekuensinya 2 kali, bahasa Jepannya 2 kai. Objeknya film, bahasa Jepannya eiga. Kata kerjanya nonton, bahasa Jepannya mimasu. Coba masukkan ke rumus. 1ヶ月に2回映画を見ます。1ヶ月に2回映画を見ます。Contoh yang kedua, dalam 1 tahun 3 kali pulang ke Jepang. Karena pada kalimat ini ada kata kerja perpindahan, yaitu pulang. Maka pakai pola kalimat yang ini. Jangka waktunya 1 tahun, bahasa Jepannya 1年. Frekuensinya 3 kali, bahasa Jepannya 3 kai. Tempatnya Jepang, bahasa Jepannya Nihon. Kata kerjanya pulang, bahasa Jepannya kaerimasu. Coba masukkan ke rumus. 1年に3回日本へ帰ります。1年に3回日本
kaerimasu. Untuk membuat kalimat tanya, susunannya tetap sama. Tinggal mengganti bagian ini dengan kata tanya nankai. Lalu di akhir kalimat ditambahkan partikel ka. Lalu cara menjawabnya tinggal menyebutkan titik-titik kai kata kerja. Contohnya adalah dalam satu minggu berapa kali belajar kanji? Untuk pola kalimatnya pakai yang ini ya. Jangka waktunya 1 minggu, bahasa Jepannya 1週間. Objeknya kanji, bahasa Jepannya tetap kanji. Kata kerjanya belajar, bahasa Jepannya 勉強します. Coba masukkan ke rumus. 1週間に何回漢字を勉強しますか? 1週間に何回漢字を勉強しますか? Contoh jawabannya belajar 4 kali. Frekuensinya 4 kali. Bahasa Jepannya 4 kali. Kata kerjanya belajar. Bahasa Jepannya 勉強します. Coba masukkan ke rumus. 4 回勉強します. 4 回勉強します. Materi yang terakhir adalah penggunaan kata dake. Dake bisa diartikan hanya. Posisinya disimpan setelah kata keterangan bilangan atau kata benda. Jadi, kata dake bisa dimasukkan pada pola kalimat apapun yang ada kata hanya. Misalkan, kita pakai pola kalimat yang ini. Kata dake-nya disimpan di sebelah sini. Contoh kalimatnya adalah dalam 1 minggu hanya 1 kali makan ramen. Jangka waktunya 1 minggu. Bahasa Jepannya 1週間. Frekuensinya 1 kali. Bahasa Jepannya 1回. Objeknya ramen. Bahasa Jepannya ramen. Kata kerjanya makan. Bahasa Jepannya 食べます. Coba masukkan ke rumus. 1週間に1回だけラーメンを食べます. 1週間に1回だけラーメンを食べます. Contoh yang kedua. Coba kita pakai pola kalimat yang ini. Kata benda 1 wa kata benda 2 desu. Untuk dake-nya disimpan setelah kata benda 2. Hari libur hanya hari Minggu saja. Kata benda satunya hari libur. Bahasa Jepannya yasumi. Kata benda 2-nya hari Minggu. Bahasa Jepannya nichiyoubi. Coba masukkan ke rumus. Yasumi wa nichiyoubi dake desu. Yasumi wa nichiyoubi dake desu. Oke teman-teman, biar lebih paham, Sensei mau kasih kuis. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan dikasih tahu di video selanjutnya. Nah teman-teman, materi bab 11 bagian 2 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Ja, kyou no benkyou wa kokomade desu. Otsukaresama deshita. Kalau begitu, mata aimashou. Bye.